Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Selama kurang lebih 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Telah hadir bersama saya sebagaimana biasa Bapak Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang bimbingan yang kini aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Juga telah hadir bersama-sama kami Ibu Idayanti Raharjo, salah seorang pengurus di Lembaga Bina Keluarga Kristen. Saudara pendengar, ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, pada perbincangan kali ini saya ingin menanyakan sikap atau keadaan atau kondisi dari seorang istri atau wanita pada umumnya mungkin, tapi karena ini perbincangan keluarga mungkin lebih baik saya memfokuskan pada kehidupan istri yang kadang-kadang sukar saya mengerti di saat-saat yang tidak terduga itu. Seorang istri itu bisa murung, bisa bahkan uring-uringan gitu. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan kehidupannya gitu. Tapi kalau ditanyakan juga dia sulit menerangkan itu. Sebenarnya itu gejala apa, Pak Paul? Oke. Sebelum saya jawab, saya mungkin bisa langsung tanya kepada Ibu Ida. Apakah betul begitu, Ibu Ida? Iya benar. Kadang-kadang nggak tahu alasannya kenapa. Kita tuh nggak enak, rasanya tuh serba salah gitu ya. Gitu Melihat ya? situasi itu serba salah sehingga mau tidak mau kita itu jadi murung, Pak Paul. Gitu ya. Oke. Saya teringat satu ayat ya Pak Gun ya, yang kita semua sudah kenal, diambil dari Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pak Gun dan Ibu Ida, ternyata ya, memang meskipun Tuhan memberikan ayat ini atau firman-Nya kepada semua manusia, tapi ternyata dapat disimpulkan wanita itu lebih rawan terhadap kekhawatiran. Jadi dikatakan bahwa misalkan kalau kita bicara mengenai kemurungan atau depresi, secara klinisnya dipanggil depresi, ternyata perempuan lebih mudah menderita depresi dibandingkan pria. Dan bahkan angka perbandingannya itu 2:1. Jadi cukup banyak ya kenapa perempuan itu lebih mudah kena depresi. Sebab begini Pak Gun dan Ibu Ida, wanita itu lebih mudah khawatir dibandingkan dengan pria. Nah, kecemasan adalah faktor yang benar-benar membawa seseorang akhirnya masuk ke lembah depresi. Jadi kecemasan atau dalam bahasa Inggrisnya anxiety itu sangat dikaitkan dengan gangguan depresi. Nah, karena wanita itu lebih rawan merasa cemas, otomatis wanita itu juga lebih mudah dirundung oleh depresi itu sendiri. Jadi itu semacam gejala kejiwaan gitu Pak Paul, depresi itu? Iya, iya. Jadi memang dari hasil studi yang dilakukan ya, yang saya pernah baca juga di Amerika Serikat, ternyata memang wanita itu lebih banyak menderita depresi dibandingkan pria. Dan tadi saya sudah sebut 2:1 itu. Atau karena ciri seorang wanita itu main perasaan itu ya Pak Paul ya? Saya kira itu berpengaruh besar sekali Ibu Ida, bahwa tidak bisa tidak kecemasan itu berkaitan sekali dengan perasaan ya. Unsur cemas memang adalah unsur emosi. Jadi karena wanita lebih peka dengan emosinya, wanita juga akhirnya lebih juga peka terhadap perasaan-perasaan cemasnya. Tapi sebetulnya perbedaan ini atau
kerawanan wanita terhadap depresi bukan saja dipengaruhi oleh faktor emosi. Begini, wanita secara kognitif atau secara cara berpikirnya itu memang memiliki keunikan dan berlainan dengan pria. Jadi wanita itu memang cenderung melihat hidup atau peristiwa atau apa yang dialaminya dari segi detail. Wanita akhirnya memang cenderung melihat lebih banyak. Sedangkan pria, kita katakan cara berpikirnya cenderung global, tidak detail. Jadi kalau misalkan saya gunakan perumpamaan, pria itu akan melihat kebun, sedangkan wanita akan melihat pohon mangga, akan melihat ada bunga mawar, ada bunga anggrek. Kalau pria memang cenderung melihat secara keseluruhan. Nah, otomatis kita bisa simpulkan bahwa orang yang melihat lebih detail, dalam-dalamnya, isi-isinya, akan juga lebih mudah dirundung oleh kekhawatiran. Karena informasi yang dia miliki lebih banyak. Dan itu akhirnya bisa benar-benar menekan perasaan dia. Sedangkan pria kurang begitu peka terhadap yang kecil-kecil itu tadi. Apakah ada pengaruh luar ataupun pengaruh dari dalam dirinya sendiri yang membuat seorang wanita atau istri itu tiba-tiba bisa depresi gitu, Pak? Biasanya tidak. Meskipun saya pernah membaca ya, ada satu riset yang mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh ibu yang sedang depresi, anak itu lebih cenderung atau lebih rawan terhadap depresi sewaktu dia sudah dewasa. Dengan kata lain, memang rupanya ada pengaruh yang cukup kuat, pengaruh genetik. Waktu ibu depresi dan mengandung si anak, rupanya pengaruh itu juga dibawa kepada si anak. Sehingga suatu si anak besar, entah mengapa dia juga lebih rawan terhadap kecemasan, kesedihan, dan akhirnya juga keputusasaan atau depresi. Jadi ada pengaruh dalamnya juga, ada pengaruh genetiknya. Namun saya kira pada umumnya pengaruh genetik ini tidaklah berpengaruh terlalu besar, tidaklah berperan terlalu besar. Yang lebih berpengaruh besar adalah yang tadi saya sudah sebut, yaitu wanita memang mudah melihat hal-hal yang detail, yang kecil. Sehingga hal-hal yang kecil itu lebih mudah untuk menghimpitnya. Dia lebih mudah khawatir karena lebih tahu dan lebih melihat banyak. Sehingga kalau kita katakan pria itu nggak khawatir, bukannya karena dia nggak khawatir sebab dia beriman besar, belum tentu. Tapi karena memang dia nggak lihat, ya bagaimana dia khawatir karena tidak melihat. Gitu Pak Gun. Iya. Kalau begitu, apa ya peran kita itu sebagai suami itu bisa menolong agar istri itu bisa cepat menyelesaikan depresinya itu, Pak? Kan tidak enak itu. Kan mengganggu sekali itu hubungan suami istri kalau si istri lagi depres dan sebagainya itu. Iya. Saya kira nomor satu ya, kita sebagai suami jangan mengkategorikan istri kita itu kurang beriman. Tadi memang saya sengaja menggunakan istilah beriman. Karena kalau tidak hati-hati, kita akan bisa cepat menuduh istri kita. Kok engkau yang rajin ke gereja, engkau yang rajin berdoa, kok yang lebih mudah khawatir. Nah, seolah-olah kita ini yang pria lebih memiliki iman yang kuat. Belum tentu. Kita bukannya beriman kuat. Mungkin sekali kita karena tidak melihat yang detail, jadi tidak dicemaskan oleh banyak hal. Jadi jangan terlalu cepat menuduh wanita itu lemah dalam imannya. Saya kira itu tidak tepat. Berikutnya adalah begini, Pak Gun, kita memang perlu memahami wanita. Salah satu yang juga membedakan wanita dan pria adalah wanita itu cenderung memang melihat jauh ke depan. Pria lebih berorientasi pada masa sekarang. Kalau wanita itu pikir masa depan gitu. Itu sebabnya cukup banyak wanita yang menyimpan uang, takut ada apa-apa nanti di masa depan. Sedangkan yang misalkan lebih mudah menghaburkan uang,
adalah kaum pria. Nah di sini kadang-kala timbul cekcok ya Pak Gun dan Ibu Ida, karena si suami merasa si istri terlalu pelit, terlalu menahan uangnya gitu. Kok kayaknya nggak bisa royal sedikit begitu. Nah ini dikarenakan wanita memang cenderung melihat jauh ke depan, sedangkan pria lebih hanya melihat masa sekarang. Bu Ida juga apakah merasa yang sama juga Bu Ida? Iya. Kemudian bagaimana ya Pak Pol langkah-langkah yang harus diambil dari seorang istri kalau mengalami depresi, itu langkah apa yang sebenarnya harus kita ambil? Begini, saya menganjurkan istri itu mesti mendapatkan kesempatan bicara. Jadi si suami perlu menyediakan telinga dan waktu ya untuk menerima keluhan-keluhan dari si istri. Nah ini kadang-kala sukar untuk dilakukan oleh si suami, sebab suami akan berkata, kenapa hal kecil seperti ini kau pikirkan? Kenapa kau risaukan hal yang tidak ada artinya ini? Nah salahmu sendiri. Jadi seolah-olah si suami ya dengan secara tidak langsung berkata, ini akibat ulahmu sendiri, engkau ini depresi. Nah saya kira suami perlu memahami bahwa memang inilah komposisi wanita. Secara jasmani, secara kognitif, secara pikiran, wanita itu memang akan lebih dimudahkan menderita gangguan depresi. Nah, yang paling tepat dan yang paling penting adalah langkah pertama, si istri harus bisa bicara, harus bisa keluarkan. Nah, mungkin ibu akan bertanya, bagaimana kalau suaminya nggak mau dengarkan? Ya, kalau si suami tidak bersedia mendengarkan dan kalau bicara dengan suami akhirnya memicu pertengkaran yang lebih hebat, saya sarankan istri bicara dengan teman wanita yang lain. Ya, jangan bicara dengan teman pria, tapi bicaralah dengan teman wanita yang lain atau dengan hamba Tuhan di gereja kita. Ceritakan, sebab waktu kita mengeluarkan unek-unek itu sangat besar sekali dampaknya bagi kita, bagi yang sedang mengalami himpitan itu. Tegangan yang dirasakan sebelumnya akan menurun. Dan itu akhirnya akan menolong wanita untuk berpikir lebih jernih. Sewaktu perasaannya dihimpit oleh kekhawatiran, ketegangan, dan tidak bisa diungkapkan keluar, dia makin panik. Sebab dia tidak bisa melihat dengan jernih apa masalah yang dihadapinya. Dan akibatnya adalah cara pikirnya makin tidak rasional. Nah, penting sekali makanya wanita dapat mengeluarkan perasaannya. Sewaktu perasaannya keluar, dia merasa lebih lega. Dan sewaktu dia merasa lebih lega, dia akan lebih tenang. Dan hasilnya adalah dia bisa melihat dengan juga lebih jernih. Atau mungkin juga cara yang lain Pak Pol, misalnya dengan bersekutu dengan Tuhan ya, membaca firman Tuhan, itu apa ya, baik ya Pak Pol ya itu? Sangat baik Bu Ida. Jadi Tuhan sendiri pun sudah berkata bahwa carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, wanita tidak boleh juga bersukacita di dalam kelemahannya dengan mengatakan, memang saya begini, memang saya wanita mudah cemas. Kan kamu sebagai suami juga sudah mengerti bahwa wanita ini memang rawan terhadap kecemasan karena lebih melihat yang detail dan lebih memandang yang jauh. Nah, seharusnya kamu mengerti saya dong. Iya betul, suami harus mengerti. Tapi di pihak lain, jangan juga terjebak di dalam kelemahan ini. Wanita juga harus mengalahkannya dengan cara ya tadi Ibu sudah katakan, lebih menyerahkan semuanya di dalam doa. Lebih menyerahkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa dan bisa membantu kita. Iya, saya pun juga mengalami Pak Pol. Seringkali saya kalau mencari teman itu masih khawatir ya Pak Pol. Takut kalau tidak bisa menyimpan rahasia begitu. Jadi kalau bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, sering Tuhan itu juga memberikan ayat firman yang pas ya Pak Pol, sehingga itu menguatkan begitu. Betul sekali. Jadi sewaktu kita bisa benar-benar mencurahkan perasaan kita dalam doa,
kok saya yakin sekali ya jamahan Tuhan juga akan lebih nyata, Bu Ida. Iya, iya. Memang ada banyak istri-istri Pak Pol yang tidak semudah itu keluar dari depresinya itu Pak. Iya. Nah yang ingin saya tanyakan, kalau itu berlarut-larut Pak Pol, apa dampaknya khususnya terhadap istri itu dan juga di dalam hubungan rumah tangga? Suami istri maksud saya gitu terutama. Sudah tentu Pak Gun, orang yang dirundung kesedihan akan juga mempengaruhi lingkungannya, sehingga keluarga itu akan menjadi keluarga yang murung. Tidak ada lagi cahaya sinar kehidupan di dalam keluarga itu. Anak-anak juga akan terpengaruh, sehingga anak-anak juga atau suami akan merasa canggung bicara dengannya, tidak tahu harus bicara apa. Karena salah satu ciri depresi adalah mudah tersinggung Pak Gun. Jadi memang susah sekali berkomunikasi dengan orang yang sedang depresi. Nah, di sini suami bisa merasa frustrasi akhirnya. Kok saya hanya bicara begini engkau marah, kok saya berkata begitu kok engkau tersinggung, sedangkan saya tidak maksud melukai hatimu. Nah, akhirnya komunikasi makin putus. Si suami bisa berkata, ya saya tidak mau banyak ngomong denganmu. Dan si anak pun bisa mengatakan hal yang serupa. Jangan bicara dengan mama karena mama dikit-dikit marah. Jadi akhirnya si istri atau si ibu ini makin terkucil. Nah masalahnya adalah semakin terkucil, semakin bertambah depresinya. Nah itu dampak yang diakibatkan kepada orang lain ya Pak Gun ya. Pada dirinya sendiri apa? Pada dirinya sendiri adalah, nah semakin dia merasa terkucil karena orang di rumahnya tidak bisa lagi berkomunikasi dengannya, dia makin merasa bahwa tidak ada yang bisa memahami dia, tidak ada yang bisa mengerti isi hatinya. Nah itu akan menambah depresinya lagi. Jadi memang dampaknya bisa seperti lingkaran setan yang makin hari makin ke dalam. Begitu. Nah apa yang bisa kita lakukan ya Pak Gun ya? Nomor satu tadi ya saya minta mesti bicara. Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan suami, carilah orang lain, misalnya hamba Tuhan atau teman wanita yang lain. Tadi Ibu Ida berkata hal yang penting ya. Ibu Ida berkata bahwa kadang-kala Ibu juga susah untuk bicara dengan orang lain karena khawatir orang lain tidak bisa pegang rahasia atau apa. Saya kira kekhawatiran ini memang lebih banyak dimiliki oleh para wanita. Pria itu lebih bisa terbuka bicara tentang masalahnya gitu, keluarganya atau apa. Wanita agak sungkan bicara dengan temannya. Nah, saya kira jangan sampai wanita juga terbelenggu oleh perasaan, nanti orang lain juga akan cerita kepada siapa lagi, nanti rahasia rumah tangga saya ketahuan. Enggak ya, kalau kita sudah mulai dirundung depresi dan kita sadari, enggak ini enggak benar nih, harus mulai cari bantuan, harus bicara dengan orang lain. Itu saya pikir langkah yang paling penting yang harus dilakukan. Nah setelah itu ya dengan bantuan orang lain, si istri dan suami mencoba mencari tahu duduk masalahnya ya. Nah ini pasti bergantung pada problem apa yang sedang dihadapi. Sebab bisa jadi problem itu juga bersumber dari suami atau dari si anak-anak dan sebagainya. Iya, ada beberapa istri yang atau wanita ada yang saat-saat menjelang haid itu dia mengalami depresi gitu, Pak Paul. Tapi setelah itu dia bisa mengatasinya. Apakah memang ada kaitannya antara masa haid seorang wanita dan rasa depresi yang dia alami? Ada Pak Gun, ada ya. Jadi ada kecenderungan sebelum masa haid emosi wanita itu lebih labil ya Pak Gun. Jadi ada istri yang berani terbuka dan berkata, saya sedang labil karena hampir mendekati masa menstruasi. Jadi di titik itu si suami ya lebih peka dan lebih mencoba memahami si istri. Namun ya di sini juga saya pikir tetap istri dituntut untuk belajar mengalahkan perasaannya itu. Meskipun labil, meskipun mudah marah, tapi ya dia harus belajar untuk mengontrolnya.
Karena sebenarnya kalau memang dia tahu dan itu siklusnya kan tiap-tiap bulan Pak Pol ya, kan sebenarnya dia lebih siap gitu kan, tidak dijadikan semacam alasan untuk membuat menarik perhatian gitu Pak Pol maksud saya. Iya, saya setuju Pak Gun. Jadi ada tempatnya ya bagi wanita untuk mengalahkan kelemahan-kelemahannya ini. Saya tapi juga harus berkata mengalahkan semua ini tidaklah terlalu mudah juga Pak Gun. Yeah. Misalkan ya, ada sebagian wanita yang menderita yang disebut PMS, Premenstrual Syndrome. Nah itu memang bisa dirawat dengan perawatan hormonal ya, ditambahkan hormon. Nah wanita-wanita yang memang terganggu oleh gangguan PMS ini atau PMS akan lebih sukar sekali Pak Gun untuk bisa mengalahkan emosinya yang turun naik ini. Sebab saya berikan contoh, kalau kita harus berdiam diri, tenang, sewaktu misalkan perut kita sakit, saya kira itu bukan hal yang mudah. Kita cenderung akan mudah jengkel, akan mudah tidak sabar, mudah marah. Karena di satu pihak kita ingin menahan diri jangan sampai sakit, tapi di pihak lain kita ingin mencetuskannya juga gitu. Nah, mungkin itu gambarannya seperti itu Pak Gun. Jadi wanita itu sewaktu mendekati mens, apalagi yang memang menderita PMS, dari dalam tubuhnya itu terjadi pergolakan. Terjadilah ketidaktenangan, ketidakserasian, ketidakseimbangan. Sehingga waktu ada peristiwa yang terjadi di luar, lebih mudah memancing emosi marahnya. Begitu Pak Gun. Kita kalau lagi capek ya, kita ini yang pria ya. Terus waktu kita pulang anak kita berteriak sedikit, kita mungkin marah karena kita lagi lelah sekali. Nah kira-kira seperti itulah yang dialami oleh wanita Pak Gun. Iya. Ada lagi yang ini Pak Pol, setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu dia merasa murung sekali gitu Pak. Iya. Tidak semua mungkin. Iya. Istri saya juga tidak mengalami hal itu setelah melahirkan, tapi saya dengar itu ada yang mengalami. Ada ya, itu istilah medisnya disebutnya atau istilah resminya disebutnya postpartum depression. Yeah. Jadi depresi pasca kelahiran ya Pak Gun. Itu memang diakui ada Pak Gun. Ada sebagian wanita yang entah mengapa ya saya juga nggak tahu pasti secara fisiknya. Namun mereka itu rawan terhadap depresi setelah melahirkan anak. Dan itu bisa berlangsung beberapa bulan. Saya masih ingat ada satu kasus soalnya di Amerika Serikat di mana si ibu ini akhirnya menabrakkan anaknya sampai mati. Itu baru beberapa tahun yang lalu terjadi. Dan dia membela dirinya dan dibela juga oleh para dokter yang merawatnya bahwa dia menderita postpartum depression. Jadi seolah-olah dia dalam keadaan yang sangat terganggu pada waktu dia membunuh anak-anaknya itu. Jadi ya ini bukannya berarti para wanita silakanlah berbuat hal yang melewati batas pada waktu engkau habis melahirkan. Sama sekali bukan itu maksud saya. Tapi memang untuk mengakui adanya gangguan yang disebut itu postpartum depression. Iya, jadi memang mesti disadari bahwa itu sesuatu yang sangat serius tentang depresi itu Pak Pol. Iya. Karena akibatnya bisa kompleks sekali gitu ya. Iya. Iya. Dan iya, silakan Bu Ida. Bagaimana Pak Pol kalau seorang ibu depresi ya, kemudian dia untuk keluar dari depresi itu dia melayani. Itu apakah itu sebagai pelarian atau bagaimana Pak Pol? Saya tidak terlalu berkeberatan ya dengan para ibu yang melayani karena mempunyai masalah misalnya di rumah tangga. Kenapa? Sebab tetap pelarian itu adalah pelarian yang sehat. Saya menyadari ada kaum wanita yang sangat menderita di rumah tangganya. Hubungan dengan suami yang sangat buruk atau suami yang memang mempunyai masalah yang serius, anak-anak yang juga tidak menghormati dia dan masalah yang besar sekali. Nah saya kok berpikir ya nggak apa-apa ya, daripada dia tambah tertekan dan akhirnya juga dianya juga harus mungkin jatuh. Nah, biarkan dia melayani, biarkan dia keluar, dia mendapatkan juga outlet ya. Nah, asal yang penting dia tidak melarikan diri dari problem itu. Dia menyadari problemnya ada dan dia berusaha menyelesaikannya.
Jangan sampai dia menyangkali problem itu. Jadi sebenarnya saya membedakan orang yang keluar menghirup udara segar dan orang yang menyangkali bahwa dia ada masalah. Jadi saya nggak apa-apa sih ya kalau ada orang yang memang harus keluar pelayanan karena di rumah begitu sumpek. Asalkan dia hadapi itu problem. Iya. Begitu. Ya memang firman Tuhan yang tadi Pak Paul bacakan tentang jaminan Tuhan kalau kita itu lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu memang sangat penting untuk dihayati dan kita lakukan. Cuman memang masalah terbesarnya adalah bagaimana kita itu menyerahkan kekhawatiran kita itu loh. Kita kan punya kecenderungan justru memegang erat-erat kekhawatiran itu sebagai bagian dari kehidupan ini. Iya. Dan ini memang lebih dikaitkan dengan sifat kewanitaan, Pak Gun. Sifat kewanitaan adalah merawat, memastikan semuanya sejahtera dan baik. Jadi wanita kalau tidak hati-hati, dia akan mengambil tempat Allah di situ. Dia harus menjaga diri, jangan sampai melewati batas. Bahwa masih ada Allah yang sanggup merawat dan menyelesaikan segalanya. Wanita kadang-kadang merasa peranannya adalah sebagai caretaker, perawat. Semua harus senang dan sejahtera karena apa yang dia sumbangsikan. Ya tidak bisa selalu begitu. Ada Tuhan dan dia harus berikan ruangan itu untuk Tuhan. Iya, mengambil kekhawatiran itu yang sebenarnya tidak perlu gitu Pak Paul ya. Betul. Yang sebenarnya itu memang sudah Tuhan minta gitu dari kita. Betul. Tetapi ya belajar itu tidak ada putus-putusnya. Jadi kita bagaimana mesti belajar menyerahkan kekhawatiran karena kekhawatiran itu tiap-tiap hari ada gitu Pak Paul ya. Betul. Tapi ya pergumulan di dalam kehidupan kita khususnya untuk ibu-ibu atau istri yang seringkali mengalami depresi gitu ya. Betul. Mungkin ada sesuatu hal lain yang ingin Pak Paul sampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita Pak Paul? Saya hanya menyarankan kepada para istri yang memang mengalami masalah dalam rumah tangganya dan hal ini mengkhawatirkan diri saudara. Saya sarankan jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan anak-anak Tuhan yang lainnya. Terus bersekutu, terus mendapatkan kekuatan dari persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Ada kalanya dalam itu tidak dengan orang, menyendiri saja di rumah, jangan sampai begitu. Terus paksakan diri keluar. Karena melalui persekutuanlah Tuhan akan bersabda kepada kita semua. Iya. Terima kasih Bapak. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.